Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kak Ilham Fuadi, SPD MPD, selaku founder C3 Eduka Madani dan CEO Sibari Academy. Yang saya hormati Ibu Devi Eka Angelika MPD, selaku narasumber dalam acara webinar malam hari ini, serta seluruh peserta webinar yang telah bergabung baik dalam Zoom meeting maupun YouTube live kami. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat mengikuti acara pada malam hari ini tanpa ada halangan apapun. Selamat datang dalam acara webinar interaktif, mudahnya membuat media pembelajaran, manfaatkan Scratch Yuk, yang dipersembahkan oleh Sibari Academy yang berkolaborasi dengan Fakultas Hukum Mengajar. Sebelumnya, kita mulai acara webinar pada malam hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan rundown acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah ada pemutaran lagu Indonesia Raya, pemaparan materi dari Ibu Devi Eka Angelika MPD, sesi tanya-jawab, sesi dokumentasi, kemudian penutupan dan doa. Sebelum memulai acara hari ini, saya akan membacakan peraturan dan tata tertib webinar. Yang pertama, peserta diharapkan menonaktifkan audio selama webinar berlangsung. 2. Bagi peserta yang tidak dapat mengakses melalui Zoom, dapat berpartisipasi melalui live streaming kanal YouTube kami, @Sibari Academy. Peserta diharapkan aktif berdiskusi dan menjaga proses webinar agar selalu kondusif dan saling menghormati. Peserta dapat menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan gagasan dengan santun melalui kolom chat ketika sesi tanya-jawab berlangsung dengan menggunakan format nama ditujukan dan pertanyaannya. Selanjutnya, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan on mic menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu dan moderator akan menunjuk peserta tersebut. Yang terakhir, peserta diharapkan mengikuti webinar sampai akhir karena link presensi untuk e-sertifikat akan dibagikan pada akhir acara talk show melalui kolom chat Zoom. Dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat menaati peraturan yang ada. Nah, kalau ada kata tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Saskia Aisyah Putri Sukmara, atau akrab disapa Saskia, selaku anggota dari Fakultas Hukum Mengajar dan juga MC yang akan memandu serta menemani rekan-rekan semua dalam acara webinar pada malam hari ini. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh hadirin dipersilakan untuk duduk tegak dan mendengarkan dengan hikmat. Baik, langsung saja kita sambut bersama narasumber kita pada malam hari ini,
yakni Ibu Devi Eka Angelika MPD. Halo Ibu. Nggih, Mbak Moderator, Ya. terima kasih Mbak Saskia sudah dipersilakan untuk bergabung. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Ibu Angel. Baik, Ibu Angel, Ibu Devi Eka Angelika, lahir di Surabaya tanggal 13 Mei 1996, menempuh pendidikan sarjana pendidikan agama Islam dan magister pendidikan agama Islam di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Karya ilmiah dan kontribusi penulisan pada tahun 2021 ada desain pembelajaran berbasis Microsoft 365 dalam meningkatkan kemandirian siswa, identifikasi problematika dan solusi pembelajaran pendidikan agama Islam di masa pandemi dengan pendekatan psikologis pendidikan. Lalu sertifikasi yang telah Ibu Angel jalani, yang pertama ada pelatih daerah Pedagiko 2, program pengembangan keprofesian berkelanjutan guru berpendidikan agama Islam, narasumber berbagi praktik baik Kemendikbud, tim penulis kurikulum dan modul Aswaja An-Nahdiyah, Certificate Google Educator Level 2, Microsoft Innovative Educator, dan Microsoft Office Specialist. Lalu dalam scholarship Ibu Angel telah mendapatkan beasiswa akademik mahasiswa UINSA, beasiswa yudisium 3 terbaik mahasiswa prodi PAI UINSA, beasiswa non-reguler FPDP Kemenak UIN Sunan Gunung Jati, peningkatan kompetensi digital bagi pendidikan dan tenaga kependidikan, beasiswa Microdensial CS50 LPDP Kemendikbud Ristek Harvard University Digital Skill bagi guru. Lalu keahlian yang ada yaitu kurikulum Merdeka Belajar, strategi pembelajaran, asesmen kompetensi minimum atau AKM, Google Workspace, Google 365, Canva, Live Worksheet, KineMaster, dan Adobe Photoshop. Lalu organisasi yang sedang Ibu Angel jalani yaitu ada Ketua Bidang Ipmawati, Pimpinan Ranting IPM, Sekretaris Komunitas Wandi Wanjus, Daerah Sidoarjo, Bidang Dana Usaha Wandi Wanjus, Daerah Sidoarjo, Bidang Penelitian dan Pengembangan Profesi Komunitas Guru Belajar Nusantara atau KGBN Daerah Sidoarjo, Bidang Pengembangan Karir dan Profesi MGPM PAI SMP Kabupaten Sidoarjo, Bidang Rohani, Sosial dan Kemasyarakatan IGI Daerah Sidoarjo. Baik, langsung saja kita persilakan kepada Ibu Angel untuk memaparkan materi yang berjudul Mudahnya Membuat Media Pembelajaran, Manfaatkan Start Yuk. Kepada Ibu Angelika, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas sambutan yang luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggih? Terdengar, Ibu. Apakah suara saya terdengar? Oke, alhamdulillah. Sebentar saya posisikan dulu. Baik, terima kasih Mbak Saskia. Sekali lagi saya ucapkan sudah mengundang saya beserta dengan Sibari Akademi dan Cendekia Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'mi wa akhosatan nikmatil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin fa agadan nabi mu'minin tsumma ja'alana nakuna minal muttaqin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an-nabiyil karim ar-rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Yayasan dan CEO Cendekia Mandiri, Bapak Ilham Fuadi MPD, berikut dengan seluruh panitia dari kegiatan Sibari Akademik dan beserta para peserta Ibu Bapak Guru dari seluruh wilayah maupun daerah
terima kasih saya ucapkan telah hadir pada kegiatan kita hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ibu Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam keadaan yang berbahagia di malam minggu ini ya Ibu Bapak. Luar biasa sekali meluangkan waktu weekendnya nih untuk kegiatan kita saling sharing bersama. Jadi di sini kita akan sharing bersama ya Bapak Ibu, terutama untuk materi Scratch. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau merupakan uswatun hasanah bagi kita semua, bagaimana kita menjadi seorang pendidik serta bagaimana adab-adab kita sebagai seorang guru berikut dengan sebagai pembelajar sampai akhir hayat. Nah, Ibu Bapak, di sini perkenalkan sekali lagi saya Devi Angelica. Saya akrab dipanggil Bu Angel. Saya berasal dari SMP 10 November Sidoarjo. Saya mengampu Mapel Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya diberi kepercayaan, diundang oleh Sibari Academy untuk sedikit berbagi terkait materi Scratch. Jadi coba kita cek ombak dulu ya Ibu Bapak, silahkan bisa raise hand yang pernah mendengar media pembelajaran Scratch. Silahkan Ibu Bapak bisa raise hand ya, saya ingin cek ombak dulu nih. Kira-kira Ibu Bapak di sini dari 183 peserta berapa nih yang udah pernah dengar tentang media pembelajaran Scratch? Sudah ada yang angkat tangan, Mbak Saskia? Belum ada ya? Belum ada nih, Bu. Berarti dari 184 ini benar-benar belum ada yang pernah dengar ya Ibu Bapak? Oh, sudah ada Ibu Aslinda. Oke, satu orang. Ada lagi mungkin Ibu Bapak pernah dengar sebelum kegiatan ini. Ya, jadi di luar kegiatan ini mungkin sudah pernah dengar. Sudah pernah dengar Bu, barusan Bu Angel bilang. Nah, itu sama aja dong. Yang sudah dengar tapi di luar kegiatan ini. Oke, sudah 2 orang ya Ibu Bapak ya. Nggak ada 3 orang, baik. 3 orang sudah pernah mendengar ya setidaknya. Oke, terima kasih Bu Bapak bisa turun kembali. Kemudian tadi yang sudah mendengar, sekarang mungkin dari Ibu Bapak apakah sudah ada yang pernah mengoperasikan media pembelajaran Scratch? Silakan sekarang Ibu Bapak bisa angkat tangan. Saya ingin cek ombak dulu. Oke, kita tunggu ya. Dari ini pesertanya nambah 192 peserta. Apakah dari Ibu Bapak sudah pernah mengoperasikan Scratch? Ternyata banyak yang belum atau mayoritas malah belum ya Ibu Bapak. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Nah, jadi Scratch itu gimana sih? Di sini kita akan sampaikan bersama-sama. Mohon izin untuk saya melakukan share screen. Mohon maaf ya Ibu Bapak kalau saya sedikit agak batuk nih. Kalau orang-orang bilang kebanyakan es gitu ya, lagi panas-panasnya nih. Oke, layar saya apakah sudah kelihatan Ibu Bapak? Sudah terlihat Ibu. Halo, apakah layar saya sudah? Oh baik, saya izin untuk presentasikan ya. Nah, baik Ibu Bapak, jadi media pembelajaran Scratch ternyata yang saya observasi dari cek ombak tadi banyak dari Ibu Bapak sudah pernah malah belum pernah ya, maaf, belum pernah mengoperasikan, tapi ada beberapa yang sudah pernah mendengar. Jadi memang mungkin saya sedikit intermezzo ya Bu Bapak, Scratch itu juga saya baru dapatkan saat saya mengikuti program mikrokredensial Harvard University seperti yang sudah disampaikan oleh moderator kita tadi, bahwasanya saya mendapatkan beasiswa. Jadi beasiswa itu beasiswa pelatihan untuk guru di mana Kemendikbudristek bekerja sama dengan LPDP dan Harvard University. Nah,
Jadi kami pelatihan dari sekitar 130 orang insya Allah ya, dari seluruh Indonesia itu pelatihan selama 6 bulan. Di situ memang materinya tentang digital skill. Jadi semua yang materi kegiatannya itu diberikan tentang teknologi bahkan sampai pada bahasa pemrograman. Mungkin di sini ada Ibu Bapak yang dari jurusan atau mengajar mengampu mapel TIK. Nah, itu ada bahasa pemrograman yang kami pelajari, bahasa C, Python, HTML, JavaScript, dan lain-lain. Nah, yang mengikuti program ini itu sebenarnya bebas Ibu Bapak, tidak harus dari guru TIK. Saya yang guru PAI itu bisa mendaftar. Bahkan teman-teman yang dari Sidoarjo itu ada 4 orang termasuk saya itu tidak ada yang dari jurusan TIK gitu. Jadi misalkan di sini ada Ibu Bapak yang dari jurusan TIK, benar-benar saya anjurkan sih sebenarnya ya, karena ini benar-benar benefit sekali. Jadi sangat sayang sekali kalau nggak ikut. Biasanya akan dibuka lagi batch 3 insya Allah itu pada bulan September. Atau mungkin dari Ibu Bapak yang lain, saya bukan dari jurusan TIK Bu, tapi kok tertarik ya ikut. Monggo, nggak apa-apa, ikut saja. Cuma nanti ada beberapa tes, tentunya ada tes tulis dan tes wawancara. Dan karena bekerja sama dengan Harvard University, jadi nanti salah satu persyaratannya ada sertifikat TOEFL yang diminta, minimal 500 begitu. Karena kami juga dosen-dosen yang mengajari kami, membimbing kami itu memang didatangkan langsung dari Harvard University. Jadi ya menurut saya masuk akal kalau memang disuruh untuk melampirkan sertifikat TOEFL. Jadi saat pembelajaran saya bersama dosen-dosen dari Harvard, saya dikenalkan dengan Scratch ini Ibu Bapak. Jadi itu sedikit latar belakang mungkin ya. Kok bisa sih kenal Scratch? Nah, mungkin dari Ibu Bapak ada mapel selain TIK ini ya kurang mengenal apa itu Scratch. Tapi kalau dari Ibu Bapak yang mengampu mapel TIK, saya yakin pasti sudah mengenal karena Scratch ini diajarkan di kelas 7 dan kelas 8. Nah, jadi pasti sudah mengenal Scratch itu bagaimana. Nah, jadi untuk introduction-nya, Scratch-nya ini punya maskotnya kucing ini Ibu Bapak. Jadi Scratch ini sebenarnya platform yang berasal dari komunitas coding terbesar di dunia untuk anak-anak. Jadi dia itu tidak ini ya Ibu Bapak, tidak maksudnya dari komunitas yang free gitu, benar-benar orang-orang yang peduli dengan bahasa pemrograman coding agar semua orang-orang termasuk di sini untuk anak-anak sebenarnya ya itu benar-benar mengenal coding itu seperti apa gitu. Jadi kalau kita kenal coding itu bahasa pemrogramannya biasanya berbentuk teks. Nanti saya coba tunjukkan ya beberapa bahasa pemrograman yang sempat saya pelajari. Nah, kemudian bedanya dengan Scratch apa? Jadi Scratch itu benar-benar mudah sekali. Nanti bentuknya itu seperti puzzle-puzzle saja. Jadi tinggal kita bisa gabungkan, kita bisa pisahkan seperti Lego. Jadi seperti itu. Nah, di sini Scratch itu menggunakan bahasa coding dengan antarmuka visual yang sederhana dan tentunya menarik karena memang awalnya dibuat Scratch ini sebenarnya untuk anak-anak Ibu Bapak biar mereka lebih mengenal kemampuan berpikir komputasinya itu seperti apa. Nah, dengan Scratch ini memungkinkan untuk membuat cerita, permainan, dan animasi digital. Nah, gimana sih untuk mulai mengoperasikan Scratch? Jadi ini saya ada sampaikan terkait Scratch Starter Kit. Apa aja sih yang harus dipersiapkan? Jadi yang pertama tentunya adalah gadget ya, karena ini merupakan media ajar yang digital. Jadi kita yang pertama tentu harus ada gadget di mana itu termasuk laptop, HP, tablet, dan komputer. Jadi Ibu Bapak berbeda dengan beberapa media pembelajaran yang lain ya. Ini bisa menggunakan HP.
Jadi Scratch itu bisa dioperasikan melalui HP. Kalau Ibu Bapak ada yang kesulitan sarana dan prasarananya di sekolah masing-masing terkait laptop dan komputer, monggo bisa menggunakan HP anak-anak gitu ya. Nah, kemudian Scratch ini juga dia ada dua jenis ya, dia bisa dalam bentuk browser, dia juga bisa dalam bentuk desktop. Jadi nanti kalau yang nggak mau download desktopnya, nggak apa-apa pakai browsernya saja, tapi harus ada koneksi internet. Nah, untuk yang di sini, yang spesifikasi gadget yang mumpuni untuk desktop, nah ini tentunya desktop ini hanya bisa di-download di laptop, tablet, dan komputer. Jadi kalau di Android, HP belum bisa download untuk Scratch gitu ya. Jadi harus pakai browser. Nah, tentunya ini juga desktop sendiri ada spesifikasinya sendiri sih Bapak Ibu. Jadi kalau Windows sendiri itu dia harus di atas 10 ya. Spesifikasinya harus di atas 10. Nah, kalau Apple bisa, Linux tidak bisa ya Bu Bapak. Jadi Linux masih belum bisa. Kalau Chromebook yang saya pakai ini justru bisa. Jadi saya sukanya seperti itu. Biasanya Chromebook saya ini agak ini ya pilih-pilih gitu ya. Jadi ternyata Scratch ini bisa di-download desktopnya melalui Google Chromebook. Nah, kemudian apa saja sih yang bisa kita masukkan ke dalam Scratch? Ada karakter dan backdrop di mana dia harus berbentuk JPG atau PNG atau GIF. Beserta audio juga bisa. Yang tidak bisa video Ibu Bapak. Jadi hanya itu saja ya, karakter atau backdrop dan audio. Untuk video belum bisa. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah Ibu Bapak menyiapkan akun pengguna. Ini sangat penting sekali Ibu Bapak. Karena saat kita sudah asyik nih, kita membuat program melalui Scratch, tapi tiba-tiba Ibu Bapak itu masuknya menggunakan guest mode atau mode tamu, jadi yang tidak pakai login gitu ya. Nah, biasanya nanti pekerjaan Ibu Bapak tidak akan tersimpan. Jadi alangkah baiknya kalau masuk itu sudah mempunyai akun, kemudian login. Ini memang pernah saya desiminasikan kepada para peserta didik di lembaga pendidikan saya. Nah, ada peserta didik yang lupa tidak login, dia udah buat sudah akrobat ke sana ke sini, ternyata lupa nggak login, akhirnya tidak bisa disimpan. Jadi penting sekali harus login dahulu. Nah, untuk website Scratch-nya ini ya Ibu Bapak, scratch.mit.edu, karena memang Scratch ini dikembangkan oleh MIT dan untuk kegiatan pembelajaran mereka sampai sekarang. Nah, kita mungkin bisa langsung ke ini saja ya, bisa langsung ke Scratch-nya. Nah, ini sudah masuk di dashboard sih sebenarnya Ibu Bapak. Nah, coba kita ini dulu ya, sign out dulu. Gimana sih tampilannya ini? Saya kebetulan kan udah masuk tadi. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Apakah sudah terlihat Ibu Bapak? Halo, apakah sudah terlihat layar saya? Sudah ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Scratch ini sebenarnya berangkat dari komunitas. Jadi di sini masih ada donasi-donasi gitu ya Ibu Bapak. Nah, di sini juga nggak perlu khawatir kalau misalkan kesulitan gitu ya dalam membuat Scratch. Banyak sekali tutorial-tutorial dan template yang bisa Ibu Bapak ambil di sini. Ini juga sudah buatan dari teman-teman yang juga mengoperasikan Scratch. Nah, Ibu Bapak bisa dilihat mungkin di atas ini ya, di sebelah toolbarnya, di sini ada Create, Explore, Ideas, dan About. Nah, kalau Create, ini bisa langsung dibuat Ibu Bapak, langsung membuat Scratch-nya. Nah, tapi itu tadi, nanti masuknya dalam guest mode, jadi dia tidak akan tersimpan nanti pekerjaannya. Nah, kalau Explore di sini biasanya hampir sama seperti yang saya scroll ke bawah tadi, isinya tentang template-template atau tutorial. Kalau idea sendiri juga tutorial, tapi ini resmi dari pemilik Scratch-nya, jadi resmi dari website Scratch-nya sendiri.
Kalau about biasanya tentang introduction dari Scratch-nya itu. Nah, di sini ya Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak pertama kali ingin masuk ke dalam Scratch, Ibu Bapak pilih join dulu. Nah, jadi join nanti silahkan masukkan username. Username ini bukan nama email ya. Jadi Ibu Bapak mungkin bisa pakai nama IG atau mungkin nama dicampur dengan simbol, angka, dan lain-lain. Nah, tetap ini nanti saat kita pencet next itu membutuhkan akun Gmail. Jadi nanti silahkan dimasukkan saja. Nah, di sini kalau sudah punya tinggal sign in saja Ibu Bapak. Bentar ya, ini password saya berapa? Maaf ya Ibu Bapak, ini saya agak lupa nih berapa tadi. Kebiasaan saya langsung masuk aja. Coba ya, saya masuk lagi ya. Mohon izin untuk saya matikan sebentar tampilannya. Oke, alhamdulillah sudah bisa. Saya izin saya screen dulu. Mohon maaf ya Ibu Bapak. Kebiasaan sebenarnya kebiasaan nggak baik sih Ibu Bapak. Jadi kalau kita ada aplikasi atau apapun nggak keluar tuh sebenarnya kurang baik ya. Akhirnya mau masuk lagi agak lupa itu. Oke, jadi ini ya tampilannya Ibu Bapak. Bisa dilihat lagi ke toolbar yang di atas. Di sini ada seperti folder atau My Stuff. Di sini ada beberapa program Scratch yang sudah saya buat.
Nah, di sini terkait akun gitu. Mungkin kita bisa ke My Stuff ya. Nah, jadi Scratch itu bisa akhirnya membuat macam-macam Ibu Bapak, bisa buat cerita interaktif, bisa buat game, bisa juga menjelaskan gitu ya. Seperti akhirnya nanti jadinya video pembelajaran gitu juga bisa, animasi itu juga bisa. Kebetulan ini ada beberapa kolaborasi dengan peserta didik saya, jadi mereka udah coba-coba bikin gimana sih bikin Scratch itu ya. Insya Allah para peserta didik kita itu lebih maju mungkin ya daripada kita, karena mereka memang udah pegangannya gitu ya gadgetnya itu. Jadi ya apa salahnya kita mengikuti zamannya mereka. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke dashboardnya, saya mungkin bisa lihatkan dulu Ibu Bapak, gimana sih hasil salah satu atau salah dua dari Scratch yang bisa kita buat. Kebetulan ini adalah cerita interaktif. Ini sebenarnya Scratch pertama yang saya buat karena tugas dari pelatihan itu yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi ini tugas pertama yang harus dikumpulkan. Nah, coba kita full screen. Ini nanti ada suaranya Ibu Bapak. Saya coba share screen biar kedengaran ya suaranya ya. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam Ali. Do you know about Big Bang Theory? The theory of the creation of the universe, right? Correct. It is also can be found in Al-Quran, Surah Al-Anbiya, verse 30. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol ladzina kafaru anna samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. The heavens and the earth were a joined entity, and then we separated them. Wow, it is really the same as Big Bang Theory. The heavens and the earth were originally united. Then Allah separated the two of them with the big crash of the universe. Maaf Ibu, suaranya masih belum di-unmute. Baik, terima kasih sudah diingatkan gitu ya. Itu tadi contoh cerita interaktif gitu. Jadi memang kebetulan karena tugas untuk Harvardnya jadi sempat berbahasa Inggris agar mereka ngerti bisa dinilai gitu ya. Nah, ini salah satu contoh kuis Ibu Bapak. Nah, bisa kita pakai kuis. Sebenarnya ada suaranya, tapi itu nggak pakai sound. Jadi nanti bisa ditanyakan nama siapa nama Anda. Kita pakai Pak Ilham gitu ya. Pak Ilham. Oke, yang lain ada kelas berapa dari kelas 9. Nah, ini ada perintahnya. Assalamualaikum, yuk kita main kuis. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan ibadah kurban dilakukan? Disebutkan tanggal hijriahnya. Coba tanggal berapa Ibu Bapak? Yang sebentar lagi nih. Kira-kira sekitar hampir 1 bulan lagi mungkin ya. Kan ya kita ya kurban itu. Mungkin ada yang tahu Ibu Bapak?
tanggal hijriahnya. Apakah 17 Ramadan? Tanggal 10 Zulhijjah ya Bapak. Jadi ini tulisan Zulhijjahnya dia kalau enaknya di Scratch ini walaupun jawabannya itu esai tapi dia tidak peduli pada kapital. Jadi misalkan nanti kita buatnya itu kapital di programnya, tapi kalau anak-anak biasanya kan males gitu ya dibuat tidak kapital, mereka nganggapnya betul. Padahal di program nanti saya itu pakai huruf besar D-nya itu. Nah, berhasil, benar. Ini juga berapa jumlah kambing akiko ini kalau berupa multiple choice ya. Jadi tinggal dipilih saja. Ya benar. Nah, di sini Bapak bisa dilihat skornya akan menambah. Nah, setiap jawaban yang benar skornya tambah. Nah, ini coba kita salahkan ya. Daging kurban diberikan saat matang dan daging akiko diberikan saat mentah. Benar atau salah? Nah, jawabannya kan kebalikannya. Benar atau salah? Kita salahkan ya. Kita jawabannya benar. Oh, jawaban Anda salah. Tetap semangat. Nah, skornya tidak menambah. Nah, tadi salah. Nah, udah selesai. Kuis selesai. Skornya 2 gitu. Jadi ini mungkin bisa sekalian untuk anak-anak ya. Nah, ada lagi Bu Bapak. Ini ada drag and drop. Jadi dia bisa drag and drop juga. Mungkin kita lihat ininya dulu ya biar ada gambaran ya gimana sih Scratch itu hasil-hasilnya dulu baru nanti kita baru ke pemrogramannya. Oke, jadi di sini kita mulai setiap kita mulai itu kita pencet green flag yang ada di atas. Nah, Assalamualaikum, ayo cocokkan nama malaikat dan tugasnya. Nah, ini drag and drop kemana nih? Ini ada timernya nih Bu Bapak, jadi harus segera dijawab. Ini jawaban yang benar, maka dia berubah jadi hijau. Coba kita ke jawaban yang salah ya, bagaimana? Oh, dia tidak berubah apa-apa gitu. Nah, coba jawaban yang benar nanti bagaimana? Nah, ini jadi hijau gitu. Jadi ini bentuk drag and drop-nya seperti itu. Kalau mau di stop gimana? Di sini ada tombol stop warna merah, boleh diklik. Ini ada juga menangkap ya, game tangkap-tangkap gitu juga bisa. Jadi game tangkap-tangkap. Nah, ini gimana nih? Oke, kita tampilkan lebih besar dulu. Nah, ini hari akhir ya, materi hari akhir. Ini tangannya bisa digerakin nih loh. Nih skornya nambah tuh kalau dia dapat nama-nama hari akhir dan ada timernya jalan terus. Nah tuh, nah ini juga bisa tuh. Ini bikin sendiri Bu Bapak pakai Scratch ini. Oke, itu sedikit awalan ya. Seperti apa sih produk dari Scratch yang bisa kita buat? Oke, nah di sini kita coba masuk ke Scratch-nya. Kita buat file baru. Benar. Nah, jadi tampilan awalnya seperti ini Bu Bapak. Ya, jadi silakan nanti bisa create langsung seperti ini. Bu Bapak bisa lihat di sini di sebelah atas kita breakdown satu persatu. Mulai dari toolbar, di sini setting, jadi ada language sudah difasilitasi 70 bahasa. Jadi misalkan Ibu Bapak kurang nyaman menggunakan bahasa Inggris, boleh menggunakan bahasa Indonesia ada di sini. Nah, ini ada bahasa Indonesia. Terus untuk warnanya juga bisa dipilih yang kontras kalau misalkan kurang nyaman. Nah, di sini kemudian bisa disimpan dalam bentuk file. Jadi yang saya sampaikan tadi tidak hanya disimpan dalam bentuk website, tapi juga bisa disimpan dalam bentuk file. Nanti dia belakangnya tulisannya .sp3. Jadi dia spesifikasinya nanti sp3. Nah, sp3 itu cara bukanya gimana? Harus dibuka di website Scratch-nya ini gitu.
Jadi kalau dibuka di yang lain, dibuka di laptop langsung di open gitu nggak bisa, harus dibukanya di sini. Nah, di sini kemudian bisa juga di sini namanya, kemudian bisa di-share dalam bentuk link. Ini nanti mungkin bisa ke peserta didik kita. Kemudian di sini ada tutorial. Jadi banyak banget ya tutorial, dan bahkan di YouTube juga sudah banyak Ibu Bapak, tapi memang kebanyakan bahasa Inggris karena ini tadi Scratch ini merupakan sarana baru untuk menyusun media pembelajaran. Jadi memang mungkin masih banyak itu yang berbahasa Inggris. Nah, kemudian di sini Ibu Bapak bisa dilihat ke bawah lagi, di sini ada kode. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa Scratch ini melatih para penggunanya untuk berpikir komputasi dengan pengkodingan gitu ya. Kodenya itu dari balok-balok seperti ini. Nah, ini kodenya. Nah, di sini juga ada masing-masing perintah ya. Jadi motion itu lebih ke gerakan. Jadi misalkan nanti ini di sini ada kucing, kucingnya bisa digerakkan. Nah, tampilannya juga bisa dirubah. Ada motion, looks, sound, events, control, sensing, operators, variables, dan my blocks. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, kemudian di sini ada costumes. Jadi di sini kucingnya itu bisa berubah. Jadi kalau kita klik seperti ini, nah dia berubah kan gerakannya. Jadi dia kostumnya itu atau gerakannya nanti bisa dirubah. Nah, bagaimana dia akhirnya bisa berubah? Nanti harus diberi perintah dari kodenya ini. Nah, kalau untuk suara juga bisa nanti ya di sini. Ini bisa scroll ke bawah, di-upload. Sebenarnya dari Scratch sendiri sudah memfasilitasi ya Ibu Bapak terkait costumes dan sounds, tapi Ibu Bapak juga tetap diberi kebebasan untuk upload. Jadi di sini bisa, kalau di sini choose sounds itu dari website Scratch-nya, kalau di sini langsung upload saja gitu. Nah, ini mungkin saya jelaskan sedikit apa aja sih pengertian dari motion, looks, dan lain-lain, karena ini benar-benar yang krusial itu di instruksinya ya Ibu Bapak. Nah, kembali lagi, tadi yang motion yang warna biru. Nah, dari instruksi motion, kita bisa menggerakkan animasi kita ke kanan, ke kiri, atas, bawah, kemiringan, maupun kita sesuaikan dengan posisi X dan Y. Jadi nanti ada X dan Y di situ bisa kita tentukan. Nah, mungkin saya buka lagi Scratch-nya. Nah, di sini Bu Bapak. Nah, di sini ada posisi X dan Y. Jadi kalau kita sesuaikan dengan angka mereka, misalkan di sini nih saya majukan. Nah, ini berubah ya, 63 sama 0. Nah, di sini juga berubah lagi. Jadi dia menyesuaikan. Oke, lanjut. Kemudian di looks di sini. Nah, looks ini mengatur tampilan pada sprite. Jadi ini animasinya itu kita kenal dengan nama sprite. Jadi yang kucing itu tadi adalah sprites. Nah, sprites ini kalau kita mau upload bisa di sebelah kanan sini Ibu Bapak. Nah, ini tempatnya sprite. Diarahkan saja ya. Jadi jangan diklik ini, diarahkan saja udah keluar tuh. Nah, ini bisa upload sprite di sini. Kalau Ibu Bapak mau ambil dari fasilitas Scratch-nya sendiri bisa. Ini ada. Ya, tapi biasanya terbatas ya Bapak Ibu. Jadi enaknya juga kalau kita upload itu tidak ada bayar-membayar gitu ya, karena memang gratis dari komunitas. Nah, itu tadi. Jadi sprite-nya itu bisa dirubah-rubah kalau kita pakai instruksi looks. Nah, kemudian ada sound. Di sini juga ada efek suara seperti yang saya sampaikan tadi. Ada suara orang ngomong. Nah, itu kita atur di sound. Ada juga events, yakni merespon tindakan pengguna atau perubahan kondisi tertentu. Nah, ini yang agak susah ya Bu Bapak kalau pertama kali mungkin ya, karena saya sih susah ya
di sini kalau di sini dia yang menentukan gerakannya gimana, baru dikontrol nih yang mulai agak-agak susah. Jadi logikanya harus kuat di sini Bu Bapak. Karena jadi dia itu pembelajarannya seperti silogisme gitu. Jika ini seperti ini, maka dia seperti ini gitu. Nah, ini ada if dan then. Ini yang populer banget sih kita pakai nanti. Nah, kalau misalkan mau mengatur kucingnya, di sini bisa dilihat di sebelah kanan atas warnanya agak buram, berarti dia ini kotaknya dashboardnya itu untuk mengatur si kucing ini. Nah, mengaturnya gimana? Silahkan puzzle-puzzlenya itu ditarik ke sini gitu. Ini nanti kucingnya akan berubah. Misalkan saya mau ada 2 nih, sprite-nya bukan hanya kucing, ada beruang, boleh. Nah, ini ada beruang, kita masukkan aja. Nah, ini udah beda ya Ibu Bapak. Nah, seperti ini dan seperti ini. Jadi setiap sprite itu punya instruksi masing-masing. Nah, gimana nih kalau adepnya kok membelakangi kayak gini? Nah, kita mengaturnya di kostum. Nah, ini ya. Jadi cara membalikannya di sini bisa di flip horizontal. Ibu Bapak kontrol A aja, kemudian harus di group karena ini dia pakai vektor, jadi desainnya dia itu bisa terpecah-pecah. Kemudian kita flip, nah seperti ini gitu. Ya lanjut Ibu Bapak, kemudian ada sensing. Jadi sensing ini adalah mendeteksi sentuhan atau klik yang saya sampaikan tadi bahwa ada kuis. Nah, kuis ini pakai sensing biasanya. Jadi kalau kita mau klik apa, kemudian muncul apa, nah itu pakai sensing nantinya. Kemudian ada operations. Operation ini biasanya kita pakai untuk skor, untuk timer, atau iya ya, skor timer itu biasanya pakai operations. Untuk hitungnya itu ya, kan menghitungnya itu pakai operasi matematika memang. Kemudian untuk variables itu untuk memunculkan nama, skor dan level. Jadi untuk memunculkannya variables, tapi untuk perhitungan mundur, perhitungan skor itu pakai operation. Dan ada my blocks. My blocks ini blok buatan sendiri agar nanti tidak panjang, karena nanti kalau kita sudah membuat scratch, udah mulai ngoding nih, biasanya kan panjang. Nah, kepanjangan biasanya kita kasih jalan pintas gitu pakai my block seperti itu. Jadi ini ya Ibu Bapak terkait instruksi-instruksi yang ada. Nah, sekarang kita coba buat nih. Nah, yang paling gampang mungkin kita bisa berangkat dari motion dulu ya. Motion dulu, apa nih yang diinginkan? Coba dia jalan. Move ya, move 10 step. Nah, kita letakkan di sini. Move 10 step gitu. Nah, gimana caranya? Apakah ini setiap diklik dia harus move? Kalau diklik sih dia move ya, tapi kalau pingin jalannya itu tanpa harus diklik, caranya gimana? Nah, caranya kita bisa ke events. Nah, events ini tadi bisa kita katakan juga dia yang mengatur animasi itu dapat bergerak awalannya gimana, perintah awalannya gimana. Nah, ini biasanya ya, when green flag click, maka dia move 10 step gitu. Nah, ini sampai berapa kali? Nah, ini bisa nanti ditambahkan blocks-blocksnya lagi gitu. Atau kita bisa pakai forever nanti mungkin ya. Nih, forever. Coba. Nah, jalan terus. Kemana itu tadi arahnya itu ya? Nah, itu kalau forever seperti artinya selamanya. Jadi dia akan jalan terus move 10 step terus-terusan sampai dia dihentikan. Nah, nanti cara menghentikannya juga ada Ibu Bapak. Nah, ini ya. Nah, jadi cuma ditambah-tambahkan seperti ini. Oke, itu tadi sudah kucing. Nah, coba kita dari motion, kemudian looks. Nah, gimana kalau ini sebenarnya motion banyak sih yang bisa kita explore ya Bu Bapak, cuma mungkin karena terkendala waktu juga, mungkin next time bisa kita lebih explore lagi. Bisa turn 50 degrees, nah bisa dia itu muter ke kanan, muter ke kiri, gitu bisa. Dia pergi ke random position juga bisa, random kemana, dia mau pergi kemana juga bisa gitu ya. Terus juga bisa di sini berdasarkan mouse
pointernya juga bisa. Dia mau ke arah mana, diarahkan ke arah mouse-nya di sini, dia pergi ke sini, dia pergi, bisa. Nah, kemudian untuk looks, Ibu Bapak, ini dia bisa ngomong yang seperti saya tampilkan tadi, yang di cerita interaktif, di beberapa game juga tadi ya, ada yang ngomong gitu ya, bisa. Nah, saya ingin yang ngomong nih ganti yang beruang coba. Nah, ini kita ganti sprite-nya. Jadi setiap kita mau merubah siapa yang mau kita atur, maka di sini merubahnya di sprite-nya. Kemudian kita tulis say hello gitu. Hello, di sini ada waktunya juga. Berapa lama nih mau muncul nanti bubble text-nya. Nah, gimana ini kok nggak bisa muncul? Nah, harus diberi green flag dulu. Kalau misalkan nggak mau green flag, berarti harus ngeklik terus. Nah, gitu. Jadi kalau mau dia muncul, ya harus diberi green flag dulu. Atau mungkin nggak suka green flag, mau pakai space aja di sini. When space key press. Jadi bisa pakai spasi. Coba ya. Ini saya klik space. Nah, itu bisa dia muncul terus hello seperti itu. Ini juga bisa diatur kok Ibu Bapak, ngomongnya mau ngomong apa, mau ngomong bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bisa. Waktunya juga bisa kita atur berapa. Nah, ini kemudian, ini ada next costume ya. Kostum itu adalah bentuk dari sprite yang berbeda. Jadi di sini kita ke kostum. Nah, kostum pertama dari beruang ini dia seperti ini ya, duduk berangkang gitu ya. Kemudian yang kedua berdiri kostumnya. Aku mau nih ganti kostum, habis dia merangkak, dia berdiri. Bisa. Jadi kita pilih next costume. Gini. Nah, berdiri. Jadi setelah dia ngomong hello, dia berdiri gitu. Jadi memang berurutan, Ibu Bapak. Oke, itu tadi untuk looks ya. Macam-macam sih sebenarnya. Warnanya juga bisa diganti. Ini ada efek gitu ya. Bisa di hide juga. Nggak mau ngelihat ini. Setelah dia berdiri, aku mau beruangnya itu dia sembunyi. Coba. Apakah dia hilang karena kita hide gitu. Oke, lanjut. Kita buang ini. Nah, beruangnya hilang nih, gimana nih cara menampilkannya? Nah, di sini bisa di-show. Nah, muncul lagi ya Bu Bapak di sini. Lanjut sound. Sound ini biasanya ngasih efek sih. Ngasih efek seperti ting gitu ya. Kalau misalkan dapat poin, dapat skor, dia dapat ting. Bisa juga tadi kan di cerita interaktif saya itu sebenarnya dua-duanya suara saya Ibu Bapak. Cuma pitch-nya itu saya kurangi ya, pitch suaranya itu saya rendahkan untuk yang laki-laki. Yang perempuan saya tinggikan. Jadi sebenarnya dua-duanya suara saya itu bisa kita atur. Nah, kemudian di sini event itu tadi yang sudah saya sampaikan, dia itu merupakan perintah awal bagaimana caranya instruksi bisa dilakukan. Kalau kontrol ini tadi, jadi dia bisa menunggu Ibu Bapak. Jadi ngomongnya itu bisa tunggu-tungguan. Jadi biar ngomongnya nggak barengan. Coba kita ya, coba ini kita say hello untuk kucingnya. Nah, jangan lupa dikasih green flag dulu. Dia ngomong hello, gitu ya, selama 2 detik. Kemudian untuk beruangnya juga jawab nih. Nah, kita kasih ini, kemudian dia juga mau ngomong hello. Nah, ini nggak bisa langsung hello ya Ibu Bapak, bisa kita kasih wait. Nah, jadi dia nunggu dulu biar kucingnya ngomong dulu. Wait, mungkin sekitar 2 detik. Nah, coba kita klik tombol hijau bersama-sama. Hello. Nah, hello. Nah, jadi dia nggak barengan ngomongnya. Jadi memang ada block wait di situ untuk menunggu sprite satunya. Nah, di sini ada juga tadi forever. Jadi dia bisa ngomong hello terus, bisa. Dia muter-muter terus juga bisa pakai forever. Ini ada if dan then. Nanti untuk prakteknya coba saya bukakan di sini.
Nah, di sini Bu Bapak ya. Jadi ini dalamnya tadi game itu tadi seperti apa. Nah, if then if else itu bisa kita gunakan untuk skor seperti ini Bu Bapak. Nah, ini jadi tanya dulu kapan ibadah kurban dilakukan. Nah, ini bisa pakai as. As itu nanti ada di sensing. Nah, setelah itu kita kasih if dia. Jika jawabannya 10 Zulhijjah, saya perbesar ya. Nah, jika jawabannya dapat skor 1, kemudian sapinya bilang, alhamdulillah benar selama 2 detik. Kemudian ini ada suaranya tadi sebenarnya, mu gitu. Nah, gitu. Terus habis gitu ini ada broadcast message. Ini akan mengarahkan message ke dombanya itu. Dombanya ngomong kerja bagus gitu. Jadi untuk tombol if, then, dan else itu lebih ke silogisme saja sih Ibu Bapak. Jadi misalkan sprite yang seperti ini melakukan hal yang seperti ini, maka apa hasil kemudian yang didapatkan gitu. Nah, kalau di sensing, Ibu Bapak bisa menanyakan nama, bisa muncul seperti ini tadi ya. Nah, muncul gini kolom untuk menuliskan anak-anak. Bisa juga di drag, tadi pakai drag and drop-nya itu pakai ini ya, dia menu set drag mode, draggable. Tuh. Kemudian untuk operators, nah jadi ini bisa dimasukkan macam-macam Ibu Bapak, bisa answer, bisa jawaban sendiri. Nah, misalkan skornya 3, nanti dia ngomong luar biasa gitu. Skornya 0, ayo belajar lagi. Atau kalau tidak 3 atau tidak 0, maka dia ngomongnya hebat gitu. Nah, variables ini yang saya sampaikan tadi, ini untuk memunculkan ini Bu Bapak. Nama lengkap, kelas, dan skor. Nih ya. Jadi kita buat sendiri. Awalnya kalau Ibu Bapak membuat, dia belum ada apa-apanya ini ya. Jadi harus kita buat sendiri. Mau bikin apa nih? Mau bikin timer misalkan. Mau bikin timer, oke. Nah, ini muncul di sini gitu. Nah, untuk my blog sendiri, ini dia seperti jalan pintas tadi yang seperti saya sampaikan. Kalau kita sudah coding, nah ini banyak banget ya. Nah, biar nggak terlalu banyak, terlalu panjang, nggak efektif, akhirnya malah tambah bingung ya kita ya. Nah, di sini bisa pakai jalan pintas. Nah, jadi di sini buat sendiri. Soal jawaban singkat itu codingnya seperti ini. Nah, kalau sudah soal jawaban singkatnya kita letakkan di sini gitu. Jadi biar nggak panjang dia. Buatnya gampang sih Ibu Bapak, tinggal diklik aja make blocks. Terus tinggal ditulis aja dia ini blog untuk apa. Misalkan untuk soal esai gitu ya. Bisa. Ini dia udah bikin gitu. Nah, itu tadi terkait sedikit tentang Scratch, kemudian kelebihan dan kelemahan dari Scratch ini juga akan saya bahas Ibu Bapak. Terkait kelebihannya apa aja sih gitu ya. Nah, untuk kelebihannya, penggunaan yang berbasis pada kegiatan hanya drag and drop berbagai blok-blok instruksi itu benar-benar mudah ya Ibu Bapak, dibandingkan dengan bahasa pemrograman C, Python, HTML. Ini cuma tinggal bongkar pasang gitu aja untuk membuat suatu pengkodingan. Nah, kemudian pendekatan visual di mana blok-blok memiliki warna yang menarik. Nah, jadi setiap instruksi tadi kalau Ibu Bapak notice ya, memang setiap blok itu warnanya beda. Mungkin yang agak sama, yang kadang saya juga keliru itu di variabel sama ini ya apa tadi events. Nah, itu kan warnanya oranye gitu ya. Itu yang mungkin agak saya kadang-kadang keliru, tapi yang lainnya itu berbeda. Jadi karena warna yang berbeda itu jadi bisa tahu oh motion itu diwarnai biru. Events itu warnanya orange, sense itu warnanya biru muda.
Nah, kemudian Ibu Bapak, sebenarnya banyak sekali ya sumber daya pendidikan, tutorial, dan proyek yang dirancang untuk mendidik peserta didik dengan konsep pemrograman Scratch. Seperti yang saya sampaikan tadi, Ibu Bapak bisa lihat tutorial-tutorial di YouTube. Itu banyak sekali tutorial bagaimana sih memanfaatkan Scratch untuk kegiatan pembelajaran. Jadi bisa seperti yang saya sampaikan tadi, saya tampilkan bisa berupa game, bisa berupa kuis, bisa juga berupa interaktif story. Nah, Scratch ini juga dia komunitas online-nya itu besar dan aktif, Ibu Bapak. Jadi dengan komunitas yang besar ini tentunya jadi kalau kita ada pertanyaan atau apapun itu pasti ada di YouTube-nya. YouTube resminya Scratch itu ada. Berikut juga Q&A-nya juga ada di situ. Karena dia besar dan aktif juga dan berbasis komunitas gratis. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan yang luar biasa sekali ini untuk menggunakan Scratch. Kan kita nggak tahu ya di masa depan mungkin ini nanti setiap kita membuat apa harus bayar gitu kan, harus premium gitu. Kalau Scratch ini nggak ada premium, nggak ada yang reguler, semuanya premium Ibu Bapak. Nah, kelebihannya lagi Scratch ini dapat mudah diakses melalui browser web atau menggunakan unduhan desktop. Nah, jadi bisa milih nih lebih nyaman yang pakai web atau yang pakai desktop. Nah, selain itu, ini juga akan mendukung pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif bagi peserta didik. Karena itu tadi Bu Bapak, animasi-animasinya itu lucu-lucu gitu ya. Terus ada suara-suaranya. Nah, itu menurut mereka tentunya ini wah menarik nih, nggak kayak biasanya. Terlebih atau kalau Scratch ini bisa kita praktekkan ke peserta didik. Jadi tidak hanya pada mata pelajaran TIK saja, tapi bisa juga kita masukkan ke berbagai macam mata pelajaran Ibu Bapak. Jadi misalkan Ibu Bapak meminta anak-anak untuk membuat cerita interaktif terkait materi itu tadi ya, alam semesta. Nah, itu tadi saya materinya tentang alam semesta. Itu membuat interaktif story atau membuat game. Membuat game mereka juga bisa menggunakan Scratch. Jadi namanya media pembelajaran itu dia tidak terbatas pada satu mata pelajaran saja itu Bapak. Karena dia suatu media, suatu tools, setiap mata pelajaran tentunya bisa memanfaatkan media pembelajaran yang ada. Jadi jangan sampai kita terkungkung ya. Wah ini untuk TIK aja nih. Enggak sebenarnya ya. Jadi semua mata pelajaran bisa menggunakan Scratch. Nah, seperti yang Ibu Bapak ketahui tadi juga bahwa dengan kita menyusun Scratch dapat meningkatkan kemampuan mengatasi masalah ya, ini kurang nih. Kemampuan mengatasi masalah, ada logikanya juga dan abstraksi serta tentunya berpikir kritis yang penting dalam dunia modern saat ini. Nah, kalau ada kelebihan tentunya ada kelemahannya Ibu Bapak, ada kekurangannya dari Scratch. Nah, memang Scratch ini karena dia memang basis awalnya dibuat oleh teman-teman komunitas yang ada di Scratch itu untuk mengasah kemampuan anak-anak dalam melakukan pengkodingan, maka Scratch ini nggak cocok untuk program yang lebih kompleks gitu ya. Jadi kalau dia untuk membuat program suatu website atau suatu aplikasi yang kompleks, dia masih belum bisa, masih terbatas gitu ya. Kemudian selanjutnya proyek yang dibuat dengan Scratch bergantung dengan pada platform Scratch itu sendiri. Jadi Scratch tadi bisa disimpan dalam bentuk file sb3.sb3, tapi itu tadi Bu Bapak harus dibuka juga menggunakan website Scratch-nya. Jadi nggak bisa dibuka dengan media-media yang lain, nggak bisa dibuka menggunakan website yang lain. Jadi harus kembali ke Scratch itu tadi. Dan bisa diedit hanya menggunakan Scratch itu sendiri. Jadi kalau misalkan sudah kita buka, kemudian kita mau edit, nggak bisa pakai media yang lain, nggak bisa pakai website yang lain, harus kembali ke Scratch itu tadi. Nah, kemudian untuk kode yang ada dalam Scratch, blok-blok itu tadi, Ibu Bapak, itu tidak mudah juga dipindah ke bahasa pemrograman yang lain. Jadi nggak bisa diubah langsung ke HTML, JavaScript,
Python itu nggak bisa karena dia hanya berbentuk blok-blok saja. Itu sih Ibu Bapak mungkin dari saya terkait Scratch itu bagaimana. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Oh iya, moderator mohon izin. Halo. Halo, Kak moderator. Iya. Iya, Bu. Mohon izin saya tampilkan video dulu ya, video anak-anak terakhir. Iya, Bu, silakan. Ini terakhir nih tampilan dari anak-anak. Nah, ini anak-anak praktek membuat ini Bu Bapak. Membuat Scratch. Tadi apakah sudah terlihat layar saya terkait videonya, Kak moderator? Belum, Ibu. Oh baik, saya tampilkan lagi ya, mohon maaf. Iya. Asik. Masnya bikin berhasil. Oh ya siap. Kalau bagus bisa nanti backgroundnya dihapus. Apakah tadi terlihat video saya? Terlihat, Ibu. Alhamdulillah terlihat ya. Jadi itu tadi praktek di lembaga pendidikan saya terkait bagaimana sih memanfaatkan Scratch. Jadi memang laptop di sekolah saya itu kalau untuk
satu kelas ya kurang ya Ibu Bapak memang. Jadi saya buat kelompok, saya akali dengan ini kegiatannya berkelompok. Jadi nanti satu kelompok menghasilkan satu program, di mana mungkin yang satu bisa memikirkan alurnya, yang satu bisa membantu mencarikan animasi-animasi, mencarikan audio seperti itu. Jadi mereka ada nilai kolaborasinya nanti di situ. Baik, dari saya cukup itu saja, Kak Moderator. Saya kembalikan ke Kak Saskia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Angelika. Selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Dimohon kepada peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan format nama underscore pertanyaan atau bisa langsung saja dengan mengaktifkan fitur raise hand, kemudian memperkenalkan diri, menunjukkan asal daerah, lalu pertanyaannya. Baik, kepada peserta yang ingin bertanya, oke, ada yang raise hand, Ibu dari Pak Fahmi Hidayat. Hidayati mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hidayati dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ya, langsung saya pada pertanyaan saya. Tadi saya sudah menyimak dan melihat langsung cukup menarik bagi saya, dan ini termasuk suatu materi yang baru saya dengar dan baru saya lihat langsung, dan saya memiliki ketertarikan yang cukup tinggi. Tetapi di sini karena keterbatasan pengetahuan yang baru saja saya ketahui, mungkin untuk awalnya saya harus lebih dalam lagi untuk mengetahui ilmu dari scratch ini, yaitu dengan melalui YouTube, melihat dan tutorialnya, sehingga bisa untuk menerapkan langsung pada pembelajaran di sekolah. Ketika saya melihat video yang ditayangkan barusan, untuk praktiknya saya melihat lebih ditekankan pada praktik kepada siswa atau siswi kelas atas, karena di situ memerlukan gadget atau laptop. Bagaimana aplikasi untuk di sekolah dasar, Bu? Yang saya ingin tanyakan, apakah bisa kita terapkan atau mungkin ada langkah-langkah tertentu yang harus kita jalani untuk bisa lebih mensosialisasikannya lagi kepada peserta didik atau kepada teman-teman guru yang lain. Terima kasih. Baik, untuk Ibu Angelika, apakah langsung ingin jawab atau ditahan dulu, Bu? Saya ikut kepada moderator, bagaimana langsung dijawab? Mungkin minta atau dijawab ingin dulu. Ya. Oh, boleh. Ya. Jadi bagaimana praktiknya di SD ya Ibu? Ibu kalau boleh tahu, Ya. Ibu Fahmi dari daerah mana Ibu? Dari daerah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram. Kota Mataram. Wih, jauh dari saya Ibu. Saya dari Sidoarjo. Untuk Ya, koneksi jauh internetnya sekali. di sana pripun Ibu? Untuk koneksi internetnya di sana gimana Ibu? Iya, cukup bagus. Oh, bagus ya. Ya. Untuk anak-anak SD-nya sudah dibolehkan pegang HP di sekolah atau gimana Ibu? Kalau untuk di sekolah saya sepertinya belum bisa, Bu, sehingga mungkin itu sebagai suatu hambatan kalau menurut saya. Tetapi kalau untuk kita sebagai pendidik mungkin itu suatu pengetahuan tambahan yang benar-benar bisa kita aplikasikan nantinya begitu. Oke, baik. Jadi memang mohon maaf Ibu tanya lagi ya, itu HP-nya memang tidak diperbolehkan sekolah atau memang banyak dari orang tua yang tidak membawakan HP peserta didiknya nggih? Halo, Ibu? Karena nggih. Jadi memang ada berbagai banyak faktor ya Ibu ya, bagaimana sih memanfaatkan media, terutama ini media berbasis teknologi digital. Pasti selalu pertanyaannya gimana nih kalau misalkan nggak punya gadget, atau gimana nih kalau koneksi internet itu juga biasanya. Nah, jadi bagaimana kalau siswa SD, apakah bisa? Sangat bisa Ibu sebenarnya. Saya memiliki teman di mana dia itu punya sekolah ya, bisa dikatakan sekolah coding. Itu
yang ikut mulai dari jenjang SD sampai jenjang orang dewasa. Dan bahkan ada lombanya juga. Ada lomba coding Scratch gitu. Jadi bahkan kalau tutorial bahasa Indonesia itu kadang-kadang anak kecil suaranya, karena mereka memang yang membuat ini anak kecil gitu. Jadi justru Scratch ini sebenarnya akan menambah akan menambah opportunity yang bagus untuk para peserta didik di usia dini. Mereka sudah meningkatkan kemampuan dalam hal berpikir komputasi berdasarkan sistem gitu. Jadi memang malah Scratch ini justru untuk anak-anak, karena dia benar-benar tampilannya itu menarik, kemudian prosesnya itu gampang gitu ya. Jadi kalau misalkan di sekolah SD bisa atau tidak, sangat bisa. Jadi tergantung dari mungkin lembaga pendidikannya atau dari komunikasi dengan wali muridnya, berkehendak atau tidak ingin memanfaatkan gadget yang ada. Jadi semuanya insya Allah bisa, Ibu Bapak, karena di daerah lain pun sudah ada juga yang memanfaatkan, bahkan sudah ada lombanya. Lomba untuk anak-anak SD membuat program Scratch gitu. Jadi mungkin semoga semangat Ibu Fahmi di sana, tetap terus berkembang. Insya Allah media pembelajaran apapun, kalau dari Ibu dan lembaga pendidikannya sudah benar-benar ingin memanfaatkan, insya Allah pasti bisa. Oke. Cukup dari saya, Mbak Saskia. Baik, untuk Ibu Fahmi apakah sudah menjawab, Bu, jawabannya? Oke, baik. Untuk selanjutnya yang ingin ditanyakan mungkin bisa raise hand atau bisa di kolom chat Zoom. Ini Bu dari Bapak Junus Halawa. Bagaimana solusi jika sekolah tidak memiliki fasilitas laptop atau gadget? Oke, baik. Bagaimana jika sekolah tidak memiliki fasilitas laptop ataupun gadget, atau bisa juga komputer mungkin ya. Nah, Scratch itu tadi bisa diakses melalui HP. Jadi peserta didiknya itu bisa menggunakan HP-nya masing-masing, gadgetnya masing-masing untuk membuka Scratch. Yang penting ada koneksi internet. Kalaupun memang mungkin Bumi Sholawat yang pondok tidak memperkenankan adanya gadget ya akhirnya Scratch ini bisa dimanfaatkan oleh pendidik saja gitu, karena memang gadget itu hal yang keniscayaan ya. Saat kita membicarakan media pembelajaran digital, itu gadget itu emang harus ada gitu. Jadi kalau memang anak-anaknya tidak diperkenankan menggunakan gadget, ya berarti pendidiknya yang menggunakan Scratch kemudian memberikan kesempatan untuk peserta didik mencoba menggunakan Scratch gitu. Nanti gurunya bisa membuat cerita interaktif atau mungkin game. Ayo yang ini silahkan game. Nanti yang menang berkelompok itu mungkin bisa. Siapa yang ingin mencoba game ini? Gitu. Itu juga bisa. Ya, gitu Mbak Saskia. Jadi tetap harus menggunakan gadget ya Bu ya? Iya, jadi mungkin saya sedikit mengutip ya, waktu saya berangkat ke Jakarta, diundang karena lolos tugas akhir beasiswa mikrokedensial bersama Harvard University. Itu tidak hanya pelatihan saja Mbak Saskia, jadi ada final project-nya, seperti kalau mahasiswa itu ada skripsinya gitu ya, ada tesisnya. Jadi selama 6 bulan, kemudian terakhir kita mengerjakan final project sudah di ACC oleh dosen pembimbing. Kita diundang ke Jakarta. Nah, diundang ke Jakarta ketemu Pak Nadiem, ketemu dengan Profesor David Malan. Beliau adalah profesor di bidang computer science.
kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan bertanya. Kebetulan waktu itu materinya tentang AI. Nah, AI ini kan kalau kita lihat dari sudut pandang satu sisi aja kan menakutkan ya. Anak-anak sekarang ngerjain ulangan pakai ChatGPT dan lain-lain. Ya, itu sempat saya tanyakan. Karena dari Prof. Malan sendiri itu benar-benar mengagungkan AI banget gitu. Jadi saya bilang, kalau di Indonesia gimana menggunakan AI ini? Takut saya itu kurang percaya dengan anak-anak kalau kita membebaskan mereka menggunakan AI. Kemudian jawaban dari Prof. Malan seperti ini, kita nggak akan bisa kemana-mana. Teknologi itu nggak akan kemana-mana. Kalau kita yang nggak kemana-mana, maka kita yang akan ditinggalkan oleh teknologi tersebut. Jadi bukan berarti kita meninggalkan teknologinya, tapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini kepada anak-anak. Bisa juga, tidak harus semua itu berupa skor ya, nilai, tapi bisa juga sikap-sikap bagaimana menggunakan teknologi, sikap-sikap bagaimana teknologi ini akhirnya mendatangkan manfaat yang lebih besar kepada orang lain. Jawaban yang sama juga disampaikan Pak Nadiem seperti itu. Jadi teknologi ini tidak akan kemana-mana, dia akan tetap berkembang dan dia tetap akan memberikan pengaruh tidak hanya di dunia pendidikan tapi juga di dunia lain. Nah, apalagi kalau kita sekarang ngomongin guru ya, tentunya di dunia pendidikan itu memang pasti akan kesentuh nih dengan teknologi. Jadi keniscayaan akan adanya teknologi itu memang tidak bisa kita elakkan lagi gitu. Kalau memang ya itu tadi ada kendala, memang saya memahami bahwa beberapa lembaga pendidikan ada yang tidak membolehkan menggunakan gadget, tentunya memiliki alasan tersendiri, tapi itu bagaimana struggle-nya kita, bagaimana ikhtiar kita agar teknologi ini tetap dapat memberikan manfaat. Begitu sih Mbak Saskia. Oke, Bu. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Alimatul Maulidia. Dari hasil yang Ibu buat, tadi saya tertarik untuk yang bagian kuis. Apakah dalam pembuatan kuis bisa dimasukkan question di dalamnya? Oke, bisa Ibu, bisa sekali. Coba saya coba share screen lagi ya. Harusnya ada suaranya seperti itu suaranya. Oke, layar saya terlihat, Mbak Saskia? Terlihat, Ibu. Ya, jadi bisa diberikan macam-macam pertanyaan. Tadi aslinya memang ada background suaranya seperti itu, dan setiap jawaban yang benar ada suara sapinya gitu ya. Nah, untuk pertanyaan kita bisa pakai sensing ini. Pertanyaan sensing. Kita cari yang as. Nah, di sini ya. Nah, di sini as kita masukkan. Nah, di sini bisa di custom sendiri pertanyaannya, tidak hanya pertanyaan tentang, kebetulan saya kan guru PAI, jadi pertanyaan guru PAI. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa Media Scratch ini bukan hanya untuk satu mapel saja, tapi untuk berbagai macam mapel. Karena dia bentuknya adalah tools, dia itu media, dia itu yang membantu kita, tidak terkungkung pada satu mapel saja. Coba kita ganti, mungkin Ibu Bapak ada yang ingin memberikan pertanyaan. Pertanyaan apa nih kira-kira yang bisa saya tuliskan? Coba saya dikasih ide dong Ibu Bapak di kolom komentar. Mungkin Mbak, nanti bisa dibacakan Mbak Saskia ya. Enaknya dikasih pertanyaan apa nih? Selain ini, nanti bisa saya hapus nih. Planet terbesar. Ya. Oke, boleh. Apa nama planet terbesar gitu ya? Apa nama planet terbesar? Oke. Nah, ini ya Ibu Bapak, dia bertanya. Nah,
ini tadi jawabannya. Answer ini bisa dilepas loh seperti Lego. Tadi pakai ini yang hijau, dia pakai operators untuk menggabungkan. Nah, jawabannya bisa ditulis di sini. Jadi bisa di custom Jupiter gitu bisa. Nah, kalau dia benar, maka skornya jadi 1. Kemudian dia bilang, alhamdulillah benar. Ada suaranya. Dan ini broadcast message, ini sebenarnya pesan tidak terlihat untuk kambingnya. Biar kambingnya bilang juga, kerja bagus gitu. Coba kita lihat hasilnya bagaimana, apakah benar-benar menjadi planet terbesar soalnya. Sebentar ya. Coba saya perbesar dulu. Langsung isi nama dulu Ibu. Apa nama planet terbesar? Coba kita tekan Bumi gitu ya. Jawabannya gimana? Nah, jawaban Anda salah. Kambingnya ikut-ikut nih. Tetap semangat. Begitu sih. Jadi pakai ini yang ada di instruksi sensing. Tuh. Sudah Mbak Saskia kira-kira bagaimana? Baik, apakah untuk Ibu Alimatul terjawab Ibu jawabannya? Baik, langsung lanjut saja ya Bu ya. Selanjutnya ini dari Adina Anastasia, apakah Scratch hanya bisa ditampilkan lewat aplikasi Scratch saja Bu? Untuk bisa ditampilkan iya, jadi jawabannya hanya menggunakan Scratch saja. Kalaupun bukan Scratch, akhirnya dia sharingnya berupa link ya Ibu Bapak. Jadi link, kemudian orang-orang yang mendapatkan link bentuknya akan seperti apa? Ini coba saya share. Saya share. Nah, tampilannya seperti ini nanti mereka di HP. Nah, emang seperti ini karena memang Scratch bisa dibuka di HP, maka tampilan Scratch-nya juga tetap bisa dibuka di HP. Nah, tampilannya begini. Nah, udah begini tampilannya. Dan ini adalah bentuk dari Scratch. Nah, ini tadi mungkin termasuk kelemahannya ya. Kalau bukanya di Scratch ya bisa di Scratch. Mungkin tadi tambahan saya sempat membaca apakah bisa equation masuk di pertanyaan. Equation itu seperti ini ya Ibu. Apakah termasuk seperti akar gitu tak Ibu? Maksudnya. Tadi ada yang sempat tanya. Tadi yang bertanya Ibu Alimatul. Itu bisa dibuatkan lagi Bu. Kalau untuk equation, insya Allah bisa Ibu, tapi harus ditulis dulu equation-nya di Word ya. Dan misalkan tapi kalau 1/2 gitu ya, ada per-pernya itu nanti akan tampilnya 1 _ 2, tidak bisa 1 bawahnya 2 gitu nggak bisa. Tapi kalau misalkan equation itu bisa, yang penting nulisnya di Word-nya dulu. Kalau langsung nulis di sini tidak bisa. Jadi jenengan harus membuat dulu equation-nya di Word, kemudian di-copy langsung aja di sini. Untuk bahasa juga bisa. Misalkan bahasa Arab itu juga bisa. Yang penting dituliskan dulu di Word, kemudian di-copy di sini. Gitu. Sampun dari saya. Ada lagi mungkin? Oke, baik. Ibu Alimatul apakah sudah menjawab Ibu pertanyaan ini? Oke, baik. Ini ada lanjut pertanyaannya Bu dari Ibu Suherna SPD. Izin bertanya Bu, apakah satu proyek bisa dikerjakan secara kolaborasi oleh beberapa siswa dengan akun masing-masing? Oh, Ibu. Halo, ya? Ya. Apakah suara saya terdengar, Bu? Ya, bagaimana Mbak? Dari Ibu Suherna SPD ada yang bertanya.
Izin bertanya Ibu, apakah satu proyek bisa dikerjakan secara kolaborasi oleh beberapa siswa dengan akun masing-masing? Bisa, jadi nanti tinggal dibagikan link, jadi ada link khususnya. Jadi ada link khususnya untuk peserta didik itu bisa saling kolaborasi. Jadi memang ada yang bisa di-share, ada yang tidak bisa di-share gitu. Jadi nanti ada link khususnya Ibu. Nanti menyimpannya itu bisa diremix. Nah, karena itu nanti template yang ada itu tetap kita bisa nyontoh nih, kita bisa ATM. Kita bisa amati, tiru dan modifikasi. Gitu. Jadi yang penting adalah yang membuat satu akun. Karena itu kemarin anak-anak itu saya suruh membuat akun lagi, akun khusus kelompok mereka, bukan akun pribadi. Gitu. Jadi setiap mereka membuka itu mereka bisa saling kolaborasi di situ. Walaupun nanti masuknya bukan pakai akun dia ya, pakai akun yang lain itu tetap bisa. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin bertanya, ada yang raise hand ini, Bu. Ibu ya, Yasmin SPD. Mungkin bisa langsung kontak, Bu. Halo, Ibu. Ibu Yasmin SPD. Ya. Jur. Iya, Bapak. Bisa langsung mengajukan pertanyaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apapun kepakarannya sangat saya apresiasi, Bu. Saya Yasmin SPD dari SMP 1 Salaman Magelang, Bu. Ini saya mengampu mapel olahraga SMP. Mungkin kesulitan saya nanti waktu menggunakan media ini bahwa seperti kita tahu bahwa saya ngajar itu harus saya kaitkan dengan mapel-mapel yang lain seperti matematika, fisika, mungkin biologi. Contohnya saya ngajar bola voli itu kan saya kaitkan dengan hukum aksi reaksi, mungkin matematika ada sebut elevasi, kalau pas nemes ada momen gaya nol itu bagaimana solusinya ya Bu untuk menggunakan straight ini supaya anak itu lebih tertarik dan bisa menghasilkan pembelajaran yang lebih optimal gitu Bu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab Ibu Angelikan. Oke, baik. Nah, kalau olahraga ya, Bapak memang olahraga itu kan sering di luar kelas ya. Sering, iya. Jadi bagaimana sih prakteknya gitu. Nah, mohon izin saya untuk share screen. Nah, Bapak kalau misalkan masih bingung terkait gimana sih olahraga bisa digunakan di Scratch, ini banyak sekali template dan contoh-contoh dari pembelajaran olahraga yang bisa digunakan untuk Scratch. Jadi tinggal di sini aja Bapak bisa di search di sini. Nah, sports gitu ya. Nah, macam-macam di sini gitu. Atau mungkin anak-anak bisa membuat program terkait olahraga yang mereka senangi dengan peraturan-peraturan mereka. Misalkan kalau untuk basket itu harus shootnya dari sebelah mana, itu nanti baru dapat poin. Kalau shootnya masih belum sampai situ berarti nggak dapat poin. Gitu sih Pak. Atau lebih jelasnya, biasanya saya melihat template yang ada di platform Scratch tersebut. Jadi Ibu Bapak nggak perlu khawatir, masih banyak tutorial dari platformnya sendiri, dari YouTube-nya juga ada. Nanti kalau misalkan kita butuh ATM, kita bisa ambil template-nya mereka, kemudian kita ganti sesuai kebutuhan aja.
Terima kasih, matur nuwun. Nggih, sami-sami Bapak. Media ini supaya memperkaya kasanah media pembelajaran kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin buat Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan yang akan diajukan kepada Ibu Angelika. Langsung saja raise hand atau chat di kolom chat Zoom. Ini ada pertanyaan yang terlewat Ibu dari Ibu Kartini. Ibu bisa kasih link tutorial nggak buat untuk buka aplikasi media tersebut? Link Boleh, tutorial membuat akun mungkin. boleh, silakan. Saya coba, ini dari tadi sudah share screen ya, saya coba dari awal. Ini coba saya keluar dulu. Nah, ini ya Ibu Bapak, yang paling penting kalau kita ingin pakai website, berarti Ibu Bapak bisa langsung menuju website ini, scratchmit.edu. Nah, di sini ya. Ini udah jelas di sini. Nah, awalnya gimana? Saya ingatkan sekali lagi ya Ibu Bapak, jangan langsung create, nanti nggak kesimpen. Ibu Bapak silahkan buat join Scratch. Jadi sebelah kanan atas sini ya, join Scratch. Diklik. Nah, di sini masukkan username. Username tidak email, tapi bisa juga nama beserta angka ataupun simbol. Misalkan saya buat seperti ini. Kemudian passwordnya. Ini sudah dipakai nih, Angelika. Kita coba yang lain tambahkan. Nah, ini ya password. Next. Nah, kemudian ditanya ininya, asalnya, negara asalnya Indonesia. Next. Lahirnya kapan? Ya ini random aja Ibu Bapak ya. Kemudian gender, terus baru email. Kalau sudah create account, maka ini langsung bisa membuat akun gitu. Jadi memang harus ada emailnya, tidak hanya membuat akun saja. Itu sih Mbak. Jadi silahkan awal pilih join Scratch, kemudian nanti akan diantarkan menuju pertanyaan-pertanyaan basic aja sih. Kemudian sampai pada akhirnya nanti disuruh untuk memasukkan email. Emailnya Gmail bisa, belajar.id bisa. Kemudian step terakhir adalah create account gitu. Itu Mbak Saskia. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi yang akan diajukan. Pertanyaan terakhir nih dari Bapak Ibu, bisa raise hand atau chat di kolom Zoom. Saya kira sudah cukup ya, Bu Angelika. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah cukup dengan penjelasan dari Ibu Angelika tadi. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Bapak Ibu semua. Sayang sekali sesi diskusi dan tanya jawab kita telah berakhir. Terima kasih banyak atas pemaparan materi serta jawaban-jawaban yang telah diberikan. Setelah ini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kita hari ini. Scratch merupakan platform yang berasal dari komunitas coding terbesar di dunia yang sengaja dibuat untuk anak-anak serta dibentuk oleh beberapa orang yang memang diajukan untuk mendukung media pembelajaran anak-anak. Scratch memiliki tampilan seperti puzzle yang bisa dipisah-pisah seperti Lego, serta memiliki logo kucing sebagai maskotnya. Media ini menggunakan bahasa coding dengan visual sederhana yang memungkinkan untuk membuat animasi digital, game, video pembelajaran, dan lain sebagainya. Website Scratch dapat diakses pada scratch.mit.edu.
memiliki beberapa kelebihan, yakni diantaranya mendukung pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif. Peserta didik dapat belajar sambil bermain, meningkatkan kemampuan masalah logika dan abstraksi, dan berpikir kritis yang penting dalam dunia modern, serta pengguna dapat membuat berbagai proyek seperti animasi, permainan, cerita interaktif, dan lain-lain. Walau memiliki banyak sekali kelebihan yang menarik, media ini juga memiliki beberapa kelemahan yang menyertai, yaitu kurang cocok untuk program yang kompleks, proyek yang dibuat dengan Scratch bergantung pada platform itu sendiri, yaitu Scratch, dan kode yang ada di dalam Scratch tidak mudah dipindah atau diintegrasikan pada bahasa pemrograman lainnya. Oke, baik. Selanjutnya, teman-teman, Bapak dan Ibu bisa memfollow akun dan subscribe YouTube kami. Untuk panitia yang bertugas bisa nah itu. Bapak dan Ibu mungkin bisa follow Instagram kami @sibari-academy dan subscribe di YouTube yaitu Sibari Academy. Oke, baik. Sampai sudah di ujung acara, saya sangat mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi aktif serta antusiasme dari Bapak Ibu semuanya. Kami juga memohon maaf atas keterbatasan waktu yang ada sehingga tidak memungkinkan kami untuk bisa memberikan feedback dari keseluruhan pertanyaan yang telah diajukan. Tapi jangan khawatir karena kedepannya kita juga akan mengadakan webinar serta pelatihan-pelatihan lainnya. Jadi stay tune terus di akun Instagram kami @sibari-academy. Selanjutnya untuk seluruh peserta dipersilakan untuk mengisi presensi pengajuan sertifikat akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Bagi yang belum bergabung grup WhatsApp, mungkin bisa bergabung terlebih dahulu. Oke, wah tidak terasa ya, kini kita telah berada di ujung acara, yang artinya acara webinar kita sayang sekali telah berakhir. Semoga materi yang disampaikan oleh narasumber kita dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya juga ingin mengapresiasi Bapak Ibu semua atas kesediaan meluangkan waktunya untuk senantiasa bergabung dan aktif bersama kami. Selanjutnya yakni sesi dokumentasi, dipersilakan kepada rekan-rekan semua untuk mengaktifkan kameranya serta menyiapkan pose terbaiknya. Oke, untuk panitia yang bertugas, mungkin saya bisa hitung mundur ya. Bapak sudah siap? Kasih jempolnya, Kak. Ya, oke. Hitung mundur ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Dan sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Akhir kata saya, Saskia Aisyah, selaku pembawa acara dan segenap panitia yang bertugas, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu, serta kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Naik pesawat pergi kayaknya, tidak lupa sarapan bakmi. Sampai jumpa dalam acara berikutnya bersama kami di Sibari Academy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.